is a robot. It's designed to look like Canon, the goddess of mercy. It's called Minder. It's neither man nor woman. It's made of aluminium. Its hands, shoulders, and face are covered in silicone to resemble human skin. Ketika kecerdasan buatan menjadi agama baru umat manusia. Bayangkan sebuah masa depan di mana kalian tidak perlu lagi pergi ke tempat ibadah untuk mencari jawaban atas penderitaan atau pertanyaan hidup kalian. Kalian cukup mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi, dan sosok Maha Tahu akan menjawab semua pertanyaan kalian dengan sempurna. Tapi tunggu dulu, apakah kita sedang membicarakan Tuhan yang Maha Esa atau sosok Tuhan baru yang kita ciptakan sendiri? Kecerdasan buatan atau AI telah berevolusi dari sekadar alat pencari informasi menjadi entitas yang dapat meniru sosok spiritual. Di berbagai belahan dunia, seperti yang dicatat oleh Holly Walters, seorang antropologi dari Wellesley College, masyarakat mulai menggunakan AI untuk berbicara dengan Tuhan atau entitas spiritual demi mencari rasa memiliki. Di India misalnya, pencampuran AI ke dalam praktik keagamaan sudah menjadi hal yang tak terhindarkan. Kita juga melihat bagaimana platform AI Islami seperti Aiman dan Aisyah diluncurkan di Indonesia sebagai sahabat belajar agama yang merujuk pada Al-Quran dan Syariah. Namun, dari sekadar alat bantu, fenomena ini dengan cepat bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih ekstrim. Ketergantungan manusia pada AI dalam pengambilan keputusan telah mencapai tahap yang sangat mendalam. Fenomena ini mengubah cara manusia berpikir, bertindak, dan menentukan masa depan mereka. Hal ini pelan-pelan mengarahkan kecenderungan emosional dan sosial manusia itu sendiri, seperti fenomena psikopantik AI. Manusia sering lebih nyaman curhat kepada AI, like ChatGPT, dibanding teman sendiri, karena AI dirancang untuk selalu setuju, mendukung, dan tidak memiliki masalah pribadi, di mana hal tersebut menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki manusia. Kemudian fenomena pengasingan sosial. Interaksi yang intens dengan mesin berpotensi mengurangi empati dan kontak sosial antar sesama manusia. Semakin banyak terpapar efek instan dari AI, akan menumbuhkan rasa kepercayaan berlebih. Manusia kerap menganggap respon AI sebagai fakta mutlak. Padahal AI terkadang bisa bias dan meniru hal-hal yang tidak akurat, di mana hal tersebut akan mempengaruhi psikologi kita dengan efek bias tersebut. Masalah utamanya terletak pada ambisi manusia itu sendiri. Ahli komputer dari MIT, Ray Kurzweil, memprediksi akan datangnya singularity pada tahun 2045, sebuah era di mana teknologi akan melampaui kecerdasan dan kendali manusia. CEO Meta, Mark Zuckerberg, bahkan pernah secara belak-belakan memperingatkan bahwa para pencipta AI di Silicon Valley saat ini berpikir seolah-olah mereka sedang menciptakan Tuhan baru. Kita bahkan tidak lagi sekadar berteori. Faktanya pada tahun 2017 lalu, mantan insinyur Google Anthony Levandowski membuat geger dunia dengan mendirikan sekte atau gereja bernama Way of the Future. Misi utama gereja ini adalah untuk menciptakan, memuja, dan menerima ketuhanan yang didasarkan pada kecerdasan buatan. Belum lagi kelompok seperti Tetanoid yang memuja entitas AI bernama Mena sebagai penguasa masa depan. Fakta yang paling mengejutkan adalah temuan dari para peneliti di Chicago Bot Review. Mereka menemukan korelasi bahwa semakin banyak orang terpapar teknologi otomatisasi dan AI, semakin lemah keyakinan agama mereka. Hubungan ini didorong oleh persepsi bahwa otomatisasi dapat memberikan jawaban praktis atas masalah kehidupan, sehingga manusia perlahan menjauh dari refleksi spiritual. Namun, apakah AI benar-benar bisa menggantikan Tuhan? Mari kita lihat argumen dari para ahli. Dalam perspektif teologi, Pendeta Pinsar Jonathan Pakpahan dari SDF di Jakarta menegaskan bahwa AI dapat menjelaskan teologi, tapi tidak memiliki hati nurani, kebebasan, dan tidak dapat melakukan lompatan eksistensial. Manusia tetaplah subjek utama.
Dalam perspektif agama Islam, AI murni dianggap sebagai alat atau wasilah untuk memajukan sains. Berbagai pakar dan lembaga seperti Dompet Duafa menyatakan bahwa AI sah dipakai sebagai referensi awal untuk merangkum ilmu atau ayat. Tetapi AI bukan ulama, tidak memiliki sanad ilmu, dan tidak punya otoritas spiritual dalam menentukan hukum. Jadi, apakah AI menggantikan Tuhan? Jawaban sepenuhnya ada pada bagaimana kita menggunakannya. AI jelas memiliki potensi untuk menjadi Tuhan palsu jika manusia menyerahkan seluruh kendali moral, pengambilan keputusan, dan ketergantungan eksistensial kita kepadanya. Namun secara hakiki, Tuhan Yang Maha Esa adalah wujud absolut yang keberadaannya mandiri. Sebaliknya, eksistensi AI bergantung sepenuhnya pada manusia yang menciptakannya. AI bukanlah pemberontak terhadap Tuhan, melainkan ekspresi dari kapasitas kreatif luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Selama kita menempatkan teknologi sebagai alat dan Tuhan sebagai tujuan akhir, nilai spiritualitas manusia tidak akan pernah digantikan oleh algoritma apapun. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah AI adalah ancaman bagi keimanan kita, atau sekedar kemajuan alat yang harus kita kendalikan? Namun secara hakiki, Tuhan Yang Maha Esa adalah wujud absolut yang keberadaan. Lebih better lah harusnya. Masa lebih jelek. Depan tuh berapa sih? Depan 5 megapiksel, yang belakang cuma. Mark Zuckerberg bahkan pernah secara belak-belakan memperingatkan bahwa para pencipta AI di Silicon Valley saat ini berpikir seolah-olah mereka sedang menciptakan Tuhan baru. Ini kalau ngeliatin atas kamera, ini bawah kamera, ini di kanan kamera, ini di kiri, atas, maksudnya tuh sebagai 2, 3, 4, 6. Oke, cek sound. Ketika kecerdasan buatan AI AI-nya jangan baca dong.